Oke, kita klik kanan, kemudian kita klik unduh. Nah, di sini sudah terunduh buku petunjuk DRH. Nah, jadi teman-teman ketika kita ingin mengisi DRH dan melakukan pemberkasan, kita sediakan dulu yaitu 10 jenis file ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, kabar gembira bagi teman-teman yang lolos PTKK Guru di tahap 1. Nah, mulai hari ini sesuai dengan jadwal surat edaran dari BKN kemarin. Ini adalah hari ini tanggal 24 Desember, ini sudah mulai untuk tombol kita mengisi daftar riwayat hidup, teman-teman. Nah, di sini ketika kita ingin mengisi daftar riwayat hidup dan juga mengupload pemberkasan, berkas-berkas yang kita upload secara paperless di akun SSCASN, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan juga cermati. Nah, pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang pengisian daftar riwayat hidup dan apa saja yang harus kita lakukan supaya nanti tidak ada kesalahan ya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, akhirnya terjawab ya terkait tentang kapan untuk pemberkasan P3K Guru tahap 1, ialah melalui surat edaran dari BKN tertanggal 20 Desember tahun 2021, terkait tentang penyelesaian penetapan NI P3K Guru tahun 2021 secara elektronik. Yang mana surat yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian ini adalah berisi terkait tentang untuk masing-masing instansi itu untuk segera melakukan pemberkasan, teman-teman. Dan juga sekaligus ini bisa menjawab ya bagi teman-teman yang sudah melakukan pemberkasan, sudah ada arahan dari BKPP instansi masing-masing. Namun untuk DRH di SSCASN belum muncul. Maka di sini teman-teman sudah disampaikan ya, yaitu untuk pengisian DRH ini adalah mulai tanggal 24 Desember sampai tanggal 10 Januari 2021. Artinya di sini kita memiliki rentang waktu ya dari tanggal 24 sampai 10 ini untuk mengisi DRH yang ada di SSCASN. Tentunya ketika kita ingin mengisi DRH dan juga mengupload pemberkasan, ini kita tidak perlu terburu-buru, teman-teman. Dikarenakan untuk di sini waktunya ini cukup panjang juga ya, namun kita juga jangan sampai ketinggalan. Oke, sobat semuanya, ketika teman-teman ingin melakukan pemberkasan, di sini teman-teman bisa berkunjung ke SSCASN, teman-teman. Nah, di sini kita untuk masuknya itu adalah ke SSCASN bkn.guru.id. Kemudian kita bisa klik login ke akun kita masing-masing. Lautnya di sini teman-teman juga bisa pantau di web instansi kita masing-masing. Misalkan di sini kalau misalkan di daerah kami, ini adalah di Kabupaten Ngawi, di sini ada kontak instansi. Tentunya teman-teman ini bisa memantau kontak instansi di daerah masing-masing. Nanti kita masuk ke BKPP ya. Nah, di sini kita bisa pantau. Kalau misalkan di sini di daerah kami, ini adalah sampai hari ini belum ada informasi terkait tentang perintah dan juga untuk apa ya istilahnya pembinaan ya untuk menjelang pemberkasan, teman-teman. Nah, nanti kita pantau. Tentunya di beberapa daerah ini sudah muncul ya untuk pemanggilan lah itu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah masuk di sini, maka teman-teman untuk melakukan pemberkasan dan pengisian DRH ini kalian bisa tinggal klik masuk saja. Nah, di sini bagi teman-teman yang lulus P3K tahap 1 bisa scroll ke bawah. Nah, ini teman-teman, sebelum kita klik tombol pengisian daftar riwayat hidup, ini sebaiknya untuk menghindari kesalahan dan juga kita harus mencermati. Di sini kita disediakan yaitu buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Ini bisa diunduh melalui link ini. Nah, ini buku pengisian DRH V1. Nah, di sini kita klik di sini untuk mengunduhnya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk pada bagian indeks PHP. Ini ada dua bagian. Ini adalah yang pertama, ini ada buku petunjuk DRH dan sanggah SKB CASN 2021 V2. Kemudian di sini ada format surat pengunduran diri. Nah, untuk surat pengunduran diri, format pengunduran diri ini adalah bagi teman-teman yang tidak ingin melanjutkan untuk pemberkasan P3K, teman-teman. Jadi saya harap ini teman-teman yang sudah lulus nih jangan sampai ya itu untuk apa itu? Untuk kita itu mengundurkan diri. Jadi teman-teman di sini kita lanjutkan saja untuk mengisi DRH-nya. Nah, dengan demikian tadi di sini kayaknya sudah terunduh, teman-teman. Coba kita cek.
pada bagian unduh. Coba di sini tadi masuk pada bagian pengumuman. Oke, belum. Coba kita cek pada bagian unduh. Nah, di sini coba kita unduh, klik. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin langsung print ya. Oke, kita klik kanan, kemudian kita klik unduh. Nah, di sini sudah terunduh buku petunjuk DRH. Nah, di sini kita tunggu dulu untuk prosesnya ini sampai selesai. Oke, sudah terunduh. Sekarang coba kita buka. Kita buka pada bagian download. Oke, di sini kita buka ya untuk filenya. Nah, ini teman-teman, ini adalah juknis resmi dari SSC ASN untuk teman-teman P3K Guru tahap 1 yang sudah dinyatakan lulus ya untuk mengikuti pemberkasan. Nah, di sini coba kita baca-baca dulu. Nah, ini baiknya teman-teman sebelum melakukan pemberkasan, di sini kita mempelajari dulu terkait tentang buku petunjuknya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, ini bagi teman-teman yang lulus, ini adalah teman-teman ini melanjutkan ya untuk pengisian DRH-nya. Ini adalah untuk bagian yang mengundurkan diri. Nah, di sini nanti kita masuk ya, login ke nick dengan nick kita. Kemudian di sini kita pilih untuk kita mengisi DRH dengan cara klik ya. Nah, ini teman-teman, kalau tidak ini adalah untuk yang mengundurkan diri. Nah, di sini selanjutnya di sini bagi teman-teman yang mundur, ini adalah kita upload ya untuk surat pengunduran diri yang formatnya tadi sudah disediakan pada akun SSC ASN kita. Nah, di sini kita untuk mengisi DRH-nya. Nah, di sini sambil kita itu bisa mempelajarinya, ini kita juga bisa langsung melihat pada tampilan akun SSC ASN kita, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita siapkan dulu ketika itu kita ingin mengisi DRH dan juga melakukan pemberkasan. Nah, di sini ada bagian berkas-berkas yang nanti harus kita upload ya terkait tentang surat-surat, baik itu surat apa itu? Surat keterangan sehat, surat keterangan catatan kepolisian, dan juga surat bebas nafsa. Nah, di sini kita cermati dulu terkait tentang buku petunjuknya. Nah, di sini sudah sampai pada bagian organisasi. Nah, di sini kita isikan sesuai dengan buku petunjuk yang ada di sini. Ini terkait tentang organisasi. Kemudian jika sudah selesai kita cetak DRH perorangan, cetak DRH riwayat. Nah, kemudian di sini adalah berkas-berkas yang harus kita upload, teman-teman. Nah, di sini nanti ketika kita sudah mengisi DRH, di sini kita akan bisa mencetak tampilannya seperti ini. Nah, ini DRH yang sudah tercetak ya. Ini adalah DRH perorangan. Kemudian di sini adalah untuk lanjutan DRH-nya ada beberapa. Nah, ini kemudian kita tempeli dengan materai yaitu 10.000 ya. Oke, ini berikutnya di sini untuk berkas-berkas yang harus kita siapkan ketika kita mengisi DRH, dikarenakan nanti kita mengupload berkasnya itu adalah ketika masuk ke akun SSC ASN ini ya, kita lakukan pemberkasan itu paperless. Nah, di sini dari juknis terbaru ini adalah berkas yang harus kita siapkan, dan tentunya di masing-masing kotak instansi itu sudah diberikan ya terkait berkas yang harus disiapkan apa saja. Untuk penamaan filenya ini sudah saya sajikan pada video saya sebelumnya. Nah, di sini nanti pada bagian unggah dokumen yaitu unggah berkas, di sini kita unggah yaitu yang pertama file scan surat pernyataan 5 poin dengan peraturan BKN nomor sekian. Surat ini dipersyaratkan ya oleh instansi maksimal ini adalah menjadi satu file yang dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Ukuran maksimal 1000 KB. Jadi yang pertama kita siapkan yaitu surat pernyataan 5 poin. Yang kedua di sini kita siapkan surat keterangan SKCK. Jadi kita siapkan teman-teman untuk SKCK kita. Kemudian di sini yang ketiga ini adalah DRH yang kita sudah isi di akun SSC ASN teman-teman. Kemudian terkait dengan caranya bagaimana sudah saya sediakan videonya di deskripsi ya untuk mengisi DRH daftar riwayat hidup. Kemudian di sini file scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja. Ini apabila berarti di sini
inilah sifatnya opsional teman-teman untuk yang bagian keempat. Kemudian file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika dan seterusnya, atau yang sering disingkat dengan surat bebas nafsa. Kemudian untuk yang berikutnya, di sini yang bagian kelima ini adalah file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan, ya tadi udah ya. Kemudian di sini untuk yang bagian keenam, file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini adalah dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kemudian file scan ijazah pendidikan S1, ijazah perjalanan dikti atau lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar. Jadi kalau misalkan saya dulu melamar dengan ijazah PAI, maka saya uploadnya adalah juga yang ijazah PAI. Nah ini yang asli teman-teman, kita scan ya ijazah asli. Kemudian yang bagian ke-8 ini adalah file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar ya. Nah, scan transkrip nilai asli. Kemudian yang ke-9 ini adalah file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Nah, ini adalah sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada. Ukuran maksimal 1000 KB. Kemudian yang bagian 10 ini adalah file pas foto format terbaru dengan latar belakang merah. Ukurannya 300 KB maksimal. Nah jadi teman-teman, ketika kita ingin mengisi DRH dan melakukan berkasan, kita sediakan dulu yaitu 10 jenis file ini. Nah ini teman-teman, jadi kita siapkan dulu secara lengkap. Kalau sudah oke, kita scan dengan kualitas terbaik, maka kita barulah bisa mengisi DRH dan juga mengupload pemberkasan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.